Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim tasliman katsira. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya alim ya karim. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li asatidatina wa li asatidatina wa li kulli man akhadna minhu al-'ilm wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ladzina min qablina wal ladzina min ba'dina ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadhihi lailah al-mubarakah fi hadhihi sa'ati ba'da salatil isya li nuwasil untuk kita lanjutkan linastamir untuk kita lanjutkan majlisana al-usbu'iyah, majlis pekanan, al-majlisa al-usbu'iyah wa huwa qira'atu kitab atau qira'ata kitab qasasin nabiyyin lil atfal alladhi allafahu asy-syekh as-sayyid Abdul Hasan Ali al-Hasani an-Nadawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa nafa'ana bihi bi ulumihi. Fi hadhihi lailah nahnu sanwasil wa nahnu qad wasalna ila al-bab au ila al-mawdu' anin nabiyillahi alaihi salam Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Kita sudah sampai di bab atau pembahasan Nabi Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam, yang sebagian Rasulullah SAW bersabda, qal Karim ibnul Karim ibnul Karim ibnul Karim, yaitu yang mulia atau yang dermawan, anaknya dermawan, yaitu siapa? Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihissalam. Dan di kisah ini, kisah yang sangat luar biasa ini, yang Allah sebutkan kisahnya satu cerita penuh dari awal sampai akhir, itu yang ada di surat Yusuf. Dan surat Yusuf ini atau kisah Yusuf ini hanya diceritakan di satu tempat saja, yaitu di surat Yusuf, tidak diceritakan di tempat yang lainnya. Berbeda dengan kisah-kisah yang lain yang disebutkan di beberapa tempat atau di beberapa surat. Kalau kisah Yusuf hanya disebutkan di dalam satu surat, dan itu juga surat khusus yang menceritakan tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam, yang kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran di situ, yaitu pelajaran kehidupan, yang dimana Allah Ta'ala mensifatinya dengan ahsanal qasas. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kami menceritakan kepada kamu wahai Muhammad dan kaumnya ahsanal qasas, kisah yang paling baik. Jadi Allah Ta'ala mensifati kisah di dalam Al-Quran, dan kisah Nabi Yusuf, dan maksud kisah Nabi Yusuf yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, juga kisah-kisah yang lainnya yang disebut di dalam Al-Quran Al-Karim adalah ahsanul qasas, kisah yang paling baik. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana sih kisah yang paling baik itu, yaitulah kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran Al-Karim. Bentuknya bagaimana? Ya udah, itu yang ada di Al-Quran Al-Karim itu adalah sebaik-baik kisah. Nggak perlu ditambah dengan kisah-kisah yang lainnya. Maksudnya tidak perlu ditambah dengan kisah-kisah Israiliyat, contohnya mengambil riwayat dari Bani Israel tentang kisah-kisahnya orang terdahulu, itu tidak perlu, karena Allah Ta'ala sendiri sudah mensifatinya dengan ahsanal qasas. Itu yang permulaan dari surat ini, surat Yusuf. Baik, kita lanjutkan pembahasan di pertemuan sebelumnya. Kita sudah mulai, tapi kita baru sampai di paragraf pertama. Saya share screen dulu. Baru sampai di paragraf pertama, yaitu wa kana abuhu Yaqub
yuhibbuhu aktsara min jami'i ikhwatihi. Saya baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala ahsanul qasasi wahidun ru'ya ajibatun, mimpi yang ajaib. Karena Yusuf waladan shaghiran, dulu atau Yusuf itu adalah anak yang masih kecil. Wa kana lahu ahada asyara akhon, dan dia memiliki 11 saudara. Wa kana Yusufu ghulaman jamilan. Yusuf itu adalah anak laki-laki atau anak kecil laki-laki yang tampan. Wa kana Yusufu ghulaman zakiyan. Yusuf juga adalah anak yang cerdas. Wa kana abuhu Yaqubu yuhibbuhu. Dan dulu ayahnya Nabi Yusuf, maksudnya Yaqub, Nabi Yaqub alaihissalam, yuhibbuhu, mencintai dia. Aktsara min jami'i ikhwatihi, lebih daripada cintanya dia kepada saudara-saudara yang lainnya. Dan kita lanjutkan kalimat selanjutnya. Silakan yang mau membaca. Zata lelatif. Silakan. Tafadhol. Angkat tangan atau silakan buka mic-nya yang membaca. Tafadhol. Tafadhali. Mbak Fatwa, tafadhali. Zata laifin ra'ay Yusufu ru'ya ajibatan. Ya. Zata pada suatu malam. Naam. Pada suatu malam setelah bermimpi, Yusuf melihat keajaiban. Bukan. Ro'a artinya telah melihat atau telah bermimpi. Ru'ya ajibatan, sebuah mimpi yang ajaib. Sebuah mimpi yang menakjubkan. Itu ya. Ru'ya artinya mimpi, ajibatan sifat untuk ru'ya, yaitu yang bermakna menakjubkan atau ajaib. Jadi suatu hari Nabiullah Yusuf alaihissalam, atau suatu malam ya, bermimpi sebuah mimpi yang ajaib. Tafadhali. Lanjut. Ro'aya ahada asyara. Bukan ro'a ya, ro'a ianya enggak dibaca. Ro'a ahada asyara kaukaban. Ya. Telah melihat 11 bintang. Waro'a asyamsa wal qamar, dan melihat sebuah matahari dan bulan. Kullun yasjudu lahu, setiap mereka bersujud pada Yusuf. Ya. Ta'ajaba Yusufus shaghiru katsiran. Ta'ajaba Yusuf kecil. Ya, Yusuf yang masih kecil itu merasa kagum, merasa aneh, merasa ajaib. Katsiron, banyak, maksudnya sangat gitu ya, sangat merasa aneh, merasa kagum dengan mimpinya. Terus? Yusuf merasa kagum dengan hal itu gitu ya. Nah. Wa ma fahima hadhihi ar-ru'ya. Dan artinya tidak. Artinya tidak. Dan tidaklah fahima, telah dipahami mimpi ini. Wa ma fahima maksudnya adalah dan tidak paham. Dan tidaklah paham maksudnya Yusuf ya, Yusuf tidak paham. Hadhihi ru'ya, mimpi ini. Kaifa tasjudu kawakibu wa syamsu wa qamaru li rajul. Bagaimana setiap bintang, matahari dan bulan dapat bersujud pada manusia. Ya, bagaimana bintang, matahari dan qamar bersujud kepada seorang laki-laki. 6. Istamid. Dhahaba Yusufu shaghiru ila abihi. Maka telah pergi Yusuf yang kecil itu kepada ayahnya, Yaqub, yaitu Yaqub.
wa haka lahu hadhihi ru'ya al-ajibat al-ajibata. Dan haka menceritakan, menghikayatkan, haka yahki. Fi'il madhi haka mudhari'nya yahki. Itu sama dengan mirip dengan qassa yaqusu, menghikayatkan atau menceritakan. Dan menceritakan pada ayahnya ini yang ada di sini. Ya. Qala ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Allah berkata, wahai ayahku, sesungguhnya aku melihat 11 bintang, matahari, 11 bintang, matahari dan 2 bulan. Aku melihat mereka kepadaku bersujud. Ini beliau mengutip ini ya, mengutip ayat yang ada di surat Yusuf ayat keempat yang berbunyi idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ini surat Yusuf ayat keempat. Jadi beliau mengiktibas atau menukil ya, menukil dari sebuah ayat tanpa mengatakan Allah Ta'ala berfirman seperti itu. Artinya, jadi kisah Nabi Yusuf alaihissalam atau ya kisahnya Nabi Yusuf dan keluarganya dan perjalanan hidupnya itu dimulai dari ini, dimulai dari ayat keempat ini. Beliau bermimpi pada suatu malam, rasanya melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Para ulama mengatakan maksudnya adalah ahada asyara kaukaba, di sini adalah 11 saudaranya ya, karena Nabi Yusuf alaihissalam mempunyai 11 saudara. Wasyamsa wal qamar, dan matahari dan bulan. Ini untuk takwil dari matahari dan bulan, para ulama berbeda pendapat apakah syams ini atau matahari ini adalah takwilnya kepada ibunya atau ayahnya. Seperti itu ya. Ada ulama mengatakan syams, matahari maksudnya adalah ayahnya, qamar maksudnya adalah ibunya. Dan juga yang mengatakan, contoh Ibnu Abbas mengatakan jelas tafsir ya, bahasanya syams itu ibunya sedangkan qamar ayahnya. Begitu. Ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf mengatakan, aku melihat mereka li untukku, kepadaku mereka sajidin, dalam keadaan bersujud. Kalau kita perhatikan di ayat ini Allah Ta'ala mengatakan idh qala Yusuf li abihi ya abati, ketika Yusuf mengatakan kepada ayahnya ya abati. Jadi perkataan ya abati ini adalah panggilan seorang anak kepada orang tuanya, panggilan sayang seorang anak kepada orang tuanya. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim beberapa kisah yang menggunakan kata ya abati. Ketika memanggil ayahnya menggunakan kata ya abati. Contohnya ini, yaitu Nabi Yusuf ketika memanggil ayahnya Yakub, beliau mengatakan ya abati. Nanti kakaknya Nabi Yusuf atau pamannya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, ketika memanggil ayahnya Nabi Ibrahim, beliau juga mengatakan ya abatif al ma tu'mar, wa ayahku, kerjakanlah, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu. Itu ketika Nabi Ismail alaihissalam dimintai pendapat tentang mimpi ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Ya abati juga. Kemudian contoh yang lainnya, Nabi Ibrahim memanggil ayahnya juga. Ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir. Hai ayahku, kenapa engkau, ya abati juga, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Dan contoh yang lain juga, anaknya Nabi Syu'aib, atau sebagian ulama mengatakan Nabi Syu'aib ya, tetapi tidak, Allah tidak menyebutkan siapa itu laki-laki tersebut, Nabi Syu'aib atau orang yang lain. Intinya adalah laki-laki yang soleh, yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam pergi ke Madian dan melihat ada 2 orang perempuan, yaitu perempuan itu mengatakan kepada ayahnya, ya abatis ta'jirhu, wahai ayahku, pekerjakanlah dia, yaitu pakai ya abati juga.
Ya abati istajirhu inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling tepat, yang sebaik-baik yang kau pekerjakan adalah orang yang kuat dan amanah. Jadi ini contoh-contoh Al-Qur'anul Karim mengajari pada kita umat manusia dalam bagaimana cara memanggil seorang anak memanggil ayahnya, yaitu dengan kata ya abati, ya abati, ya abati, dengan beberapa contoh tadi, kisah-kisah tadi. Ini ra'aitu, sesungguhnya aku ra'aitu telah melihat. Maksudnya telah bermimpi ya, telah bermimpi. Sesungguhnya aku telah bermimpi melihat, atau ini sesungguhnya aku ra'aitu melihat, tapi melihat di sini maksudnya adalah melihat dalam mimpi. Sesungguhnya aku telah melihat ahada asyara kaukaba, 11 bintang. Wasyamsa wal qamara, dan matahari dan bulan. Ra'aituhum, aku melihat mereka. Lisa jidin, kepadaku mereka bersujud. Jadi di sini Allah Ta'ala mengulang-ulang kata ra'aitu 2 kali ya. Ini ra'aitu, sesungguhnya aku melihat 11 bintang, matahari dan rembulan. Ra'aituhum, aku melihat mereka. Nah, beliau mengulangi lagi, atau Allah Ta'ala di ayat ini diulangi lagi dengan ra'aituhum lagi. Aslinya kan seandainya dihilangkan ra'aituhum juga sudah bisa. Wal qamara li sajin, saya melihat 11 bintang, matahari dan rembulan, untukku mereka bersujud, kan bisa. Tapi di sini Allah Ta'ala mengulangi kata ra'aituhum lagi. Saya melihat 11 bintang, matahari dan bulan, aku melihat mereka. Benar ya, diulang ya. Para ulama mengatakan beberapa maksud dari kata ra'aituhum ini. Salah satunya adalah, maksudnya adalah ra'aituhum yang kedua ini adalah sebagai takkid atau sebagai penegasan. Sebagai penegasan. Benar-benar aku melihat, berarti ya. Benar-benar aku melihat mereka bersujud padaku. Dan mentangkan sebagai penegasan. Ada lagi yang mentangkan bahasanya, maksudnya di sini adalah contohnya di tafsir Ar-Razi. Itu bahasanya Nabi Yusuf itu bermimpi 2 kali. Dan itu mimpi 2 kali. Yang pertama yaitu Nabi Yusuf melihat 11 bintang, matahari dan rembulan. Kemudian mimpi lagi, mimpi hal yang sama, tapi melihatnya mereka dalam keadaan bersujud kepadanya. Kemudian ada yang mengatakan lagi, contohnya Syekh atau Imam Al-Zamakhsyari yang disebutkan juga oleh disebutkan di dalam kisah Qur'annya Syekh Sya'rawi, beliau mengatakan maksudnya adalah kenapa diulang ra'aitunya diulang 2 kali, maksudnya adalah seolah-olah seperti ini. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan kisahnya kepada ayahnya, sesungguhnya aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Seperti itu kan, itu Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya seperti itu. Kemudian ada makna atau ada sebuah kalimat setelah itu, yaitu ayahnya berkata kepada anaknya, wahai Yusuf, apa yang kamu lihat? Kamu melihat mereka bagaimana? Dan barulah Nabi Yusuf melanjutkan, aku melihat mereka bersujud kepadaku. Jadi kenapa diulang ra'aituhum? Karena ra'aituhum yang kedua ini sebagai jawaban Nabi Yusuf kepada ayahnya ketika bertanya, wahai anakku, kamu melihat mereka atau melihat benda-benda itu sedang dalam keadaan bagaimana? Dan Nabi Yusuf menjawab, aku melihat mereka dalam keadaan bersujud kepadaku. Nah, ini beberapa tafsir atau takwil kenapa ra'aituhumnya diulang 2 kali. Lisa jidin, kepadaku mereka dalam keadaan sujud. Sajidin ini bentuk jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu adalah jamak yang untuk berakal. Nah, sedangkan benda-benda langit ini kan benda atau makhluk yang tidak berakal. Jadi seharusnya tidak menggunakan jamak mudzakkar salim. Kenapa di sini menggunakan jamak mudzakkar salim? Para ulama mengatakan karena benda-benda ini bersujud, sedangkan sujud itu adalah perbuatan atau kegiatan makhluk yang berakal. Jadi walaupun mereka benda yang tidak berakal, tetapi karena melakukan sujud, maka seolah-olah mereka adalah benda yang berakal. Jadi menggunakan jamak mudzakkar salim, sajidin. Awalnya aslinya sajiduna. Kalau sajiduna orang-orang yang bersujud.
Kalau sajidina dalam keadaan bersujud. Karena ini nasab. Dalam keadaan nasab, maka dia diterjemahkan atau hal, diterjemahkan hal dalam keadaan bersujud. Terus lanjut. Wa kana abuhu Yaqubu nabiyyan. Dan dahulu ayahnya Yakub adalah seorang nabi. Ayahnya yaitu Yakub, seorang nabi. Fariha Yaqubu hadhihi ru'ya kathiran. Setelah bahagia Yakub dengan mimpi ini yang banyak. Sangat bahagia gitu. Ya, nah. Terus Wa qala barakallahu laka. Dan berkata, semoga Allah memberkahi padamu ya Yusuf, wahai Yusuf. Fasayakunu laka sya'nun. Sya'nun. Maka sungguh kamu akan memiliki yakunu masa depannya sya'nun. Maksudnya adalah hal yang besar. Sya'nun di sini artinya adalah hal yang besar. Ini sebagaimana kalau kita membaca kitab-kitab sirah itu ada ini sya'nun ini adalah sebuah perkataan juga yang dikatakan oleh kakaknya Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad masih kecil duduk di kursinya kakaknya yaitu Abdul Muthalib. Ketika Nabi Muhammad duduk di kursinya Abdul Muthalib kemudian ditegur oleh paman-pamannya, kemudian Abdul Muthalib mengatakan tinggalkanlah, biarkanlah, sesungguhnya dia akan memiliki sya'nun, sebuah hal yang besar nanti di masa depannya atas sya'nun. Terus lanjut. Hadhihi ru'ya bisyaratun bi'ilmin wa nubuwwah. Ini bisyaratun. Syarah, kabar gembira. Mimpi ini adalah kabar gembira. Mimpi ini adalah kabar gembira bagi yang mengetahui. Enggak, bi ilmin. Kabar gembira dengan sebuah ilmu, yaitu Allah Ta'ala memberikan kabar gembira kepada Nabi Yusuf akan memberikan ilmu, wa nubuwatin dan kenabian. Wa qad Allahu ala Jadika. Dan sungguh an'ama kenikmatan Allah. An'am artinya memberikan nikmat. Allahu Allah. Dan sungguh Allah memberikan nikmat atas ketika Ishaq wa qad an'ama Allahu ala ketika Ibrahim. Atas ketika atas kakekmu Ishak, dan sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada kakekmu Ibrahim. Wa innahu yun'imu 'alaika, dan sungguh ia memberikan nikmat padamu, wa yun'imu 'ala ali Ya'qub, dan memberikan nikmat atas keluarga Yakub. Wa kana Yaqubu syaikhan kabiran, dan dulu Yakub sangat tua gitu. Ya, syekhun adalah seorang syekh yang sudah tua, laki-laki yang sudah tua. Wa kana ya'rifu zaba'i'an nas. Ini bukan tok pakai tok. Tobai'a. Wa kana ya'rifu zaba'i'an nas, dan dulu mengetahui tabiat, jamak dari tabi'ah. Tabiat manusia. Wa kana ya'rifu kaifa yaghlibu syaitan, dan dulu
ia mengetahui bagaimana yang itu Setan itu mengalahkan manusia, manusia. Bagaimana cara setan itu? mengetahui bagaimana cara setan mengalahkan. Hmm. Wa kaifa yal'abu syaitanu bil insan, dan bagaimana setan mempermainkan manusia. Nah, Wa qala ya waladi, dan telah berkata kepada Yusuf begini, wahai anakku, la tukhbir bihadhihi ru'ya, jangan kabarkan mimpi ini ahadan sekalipun min ahadan. ikhwatika. La tukhbir bihadhihi ru'ya ahadan, janganlah kabarkan mimpi ini ahadan kepada seorang pun. Ahadan kepada seorang pun. Ahadan min ikhwatika, seorang pun dari saudara-saudaramu. Fa innahum yahsudunaka, maka sesungguhnya mereka itu berhasad kepadamu, bisa menjadikan hasad kepada, gitu ya. Yahsudunaka wa yakununa laka adwa, dan bisa mereka itu menjadi musuh untukmu, aduan, musuh laka untukmu. Baik, di kalimat ini penulis rahimahullah ta'ala, beliau mengambil kesimpulan atau mengambil makna dari ayat selanjutnya, tadi ayat keempat, kemudian Allah Ta'ala mengatakan di ayat kelimanya, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Ya bunayya, wahai anakku, wahai anak kecilku, la taqsus ru'yaka, janganlah ceritakan mimpimu ala ikhwatika, kepada saudara-saudaramu, fayakidu laka kaida, maka itu bisa menjadikan saudara-saudaramu itu berbuat makar kepadamu. Inna syaitan, sebenarnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi Nabi Yakub alaihissalam setelah mendengarkan ceritanya anaknya, beliau mengatakan, janganlah ceritakan mimpimu. Inilah salah satu pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu tidak selamanya kalau kita mendapatkan kabar baik itu, atau mendapatkan ya kabar baik atau nikmat baik itu harus diceritakan, gitu ya. Maksudnya seandainya kalau menceritakan hal itu malah menjadikan hasad orang lain. Ini seperti yang disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di. Seperti itu. Dan juga mimpi itu juga tidak, sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan, apabila kita bermimpi yang buruk maka janganlah dikabarkan kepada orang lain. Kalau kita mimpi yang baik silahkan dikabarkan, gitu. Tapi mengabarkannya juga kepada orang yang terpercaya, orang yang seandainya mimpi itu kita ceritakan kepadanya, itu tidak menjadikan orang yang kita ceritai itu menjadi hasad kepada kita. Jadi menceritakan mimpi itu tidak boleh sembarangan diceritakan kepada semua orang. Seperti itu ya. Mimpi itu tidak boleh sembarang diceritakan kepada orang. Karena seandainya kita ceritakan kepada orang lain dan mimpi itu adalah mimpi yang baik, dan itu akan menjadi mimpi yang baik atau kabar gembira yang baik, itu bisa menjadikan hasad orang lain. Dan ketika mereka hasad, bisa mereka berusaha untuk mencegah atau menghalangi terjadinya hal tersebut. Jadi seperti itu. Jangan suka menyebarkan mimpi-mimpi kecuali kepada orang yang terpercaya, seperti ya. Dan juga di zaman akhir ini, sebagaimana Rasul menjelaskan bahwasanya di akhir zaman itu nanti akan banyak terjadi mimpi-mimpi yang benar. Dan Rasulullah mengatakan, asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha. Orang yang paling benar mimpinya di antara kalian adalah orang yang paling jujur perkataannya. Orang yang paling jujur perkataannya di antara kalian adalah orang yang paling benar mimpinya, itu adalah orang yang paling jujur perkataannya. Jadi kalau orangnya biasa bohong, lah itu mimpi-mimpinya juga kebanyakan bohong. Tapi kalau orang itu memang tukang jujur atau nggak pernah berbohong, maka itu
Asdaqukum ru'yah, yang paling kemungkinan besar mimpinya benar adalah orang yang paling jujur perkataannya. Asdaqukum haditha. Seperti itu. Seperti itu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita sudah jam 20 untuk pembahasan cerita ini atau cerita tentang awal. Ini adalah cerita mimpi, ini adalah awal dari atau pembukaan dari kisahnya Nabi Yusuf yang akan dirinci setelahnya. Karena di ayat keempat, 5 sama 6 ini cerita secara ringkas atau secara umumnya kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam itu diringkas menjadi 3 ayat ini. Kemudian setelah 3 ayat ini barulah diperinci setelahnya kejadian-kejadian secara detailnya. Di 3 ayat pertama ini adalah kisahnya Nabi Yusuf secara umum, secara secara ringkas ya, diringkaskan 3 ayat, kemudian barulah setelahnya dijabarkan secara rinci tentang kisah-kisah yang dijalani oleh Nabi Yusuf. Di ayat 5, 6, dan 7. Baik, ada yang ditanyakan? Izin tanya Ustaz. Nah. Kalau tidak salah, yang teman sebelumnya kata mimpi dalam Al-Quran menggunakan mudhari kecuali di Nabi Yusuf ini. Hikmahnya apa ya? Ru'ya, karena ru'ya yang jelas itu adalah, ru'ya yang benar itu adalah mimpi yang ketika kita bermimpi itu jelas, tidak ada penutupnya, tidak ada, maksudnya mimpinya benar-benar jelas, gamblang gitu ya. Kita kalau melihat si A ya A itu benar-benar kejadiannya bagaimana terlihat nampak jelas seperti itu. Maka ketika mereka menceritakan dengan apa namanya, dhamir fi'il mudhari, seolah-olah itu mereka sedang menceritakan kejadiannya benar-benar. Seperti itu. Kemudian kenapa Nabi Yusuf tidak menggunakan fi'il mudhari, pakai fi'il madhi? Karena Nabi Yusuf tidak meminta kepada ayahnya untuk mentakwilkan mimpinya. Sedangkan mimpi-mimpi yang lain itu kisahnya mereka meminta takwilnya. Allah Ta'ala alam. Ini secara singkatnya seperti itu dulu. Kita tutup. Saya sudah ada kegiatan. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan di chat ya. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.